Nah, maka saya ingin mengusulkan supaya pelaksanaan program di lingkungan NU ini orientasinya dibalik. Istilah saya kasarnya dijungkir. Jadi pelaksanaan kegiatan janganlah di pusat, tapi dilaksanakan di daerah. Jadi tugas dari PBNU nanti adalah mencarikan atau membangun program-program untuk dieksekusi di daerah, di cabang-cabang. Apa visi misi Gus Yahya untuk PBNU ke depan? Saya memang secara terbuka menyatakan menawarkan diri untuk dipilih sebagai ketua umum dalam muktamar nanti, karena saya melihat ada sejumlah hal penting yang harus dilakukan oleh NU segera, yaitu yang tema besarnya persis adalah transformasi konstruksi organisasi itu. Transformasikan konstruksi organisasi ini supaya NU ini bisa lebih optimal di dalam mengaktualisasikan potensi-potensinya. NU ini besar sekali ya. Menurut sebuah survei, orang yang mengaku terus terang secara terbuka sebagai orang NU itu ada sekitar lebih dari 50% seluruh populasi penduduk Muslim di Indonesia. Itu besar sekali. Sehingga NU menyediakan citra kebesaran yang memang terasa betul. Jadi pengurus PBNU itu wibawa sekali. Karena kita punya citra konstituen yang begitu luas. Nah, cuma persoalannya kemudian wibawa itu hanya aktual di tingkat PBNU saja dan di daerah-daerah yang memang komunitas NU-nya tebal. Tapi daerah-daerah yang komunitas NU-nya tipis ini tidak teraktualisasi kebesaran NU ini, ya, tidak teraktualisasi sehingga masih banyak, bahkan sebagian besar kan, karena daerah yang komunitas NU-nya tebal itu sebetulnya tidak terlalu banyak juga. Jawa Timur, Jawa Tengah lah ya, Jawa keseluruhan mungkin, ditambah kalau di Sumatera itu Lampung, Sumatera Utara, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan gitu ya. Tapi di daerah-daerah yang lain sebagian besar itu memang komunitas NU-nya tipis, sehingga kepengurusan yang ada di sana itu terbatasi kemampuannya untuk mengaktualisasi potensi NU itu sendiri. Nah, maka saya ingin mengusulkan supaya pelaksanaan program di lingkungan NU ini orientasinya dibalik. Istilah saya kasarnya dijungkir. Jadi pelaksanaan kegiatan janganlah di pusat, tapi dilaksanakan di daerah. Jadi tugas dari PBNU nanti adalah mencarikan atau membangun program-program untuk dieksekusi di daerah, di cabang-cabang. Bahasa sebagian orang adalah ekonomi kerakyatan, kira-kira begitu? Ya, ibaratnya ekonomi? Ya kalau urusannya ekonomi, ibaratnya gitu, seperti itu. Jadi ini nanti jelas bahwa akan ada kebutuhan untuk menjalin kerjasama dengan pihak lain, apakah pemerintah atau swasta, untuk membangun program-program ini. Yang sekali lagi dilaksanakannya di cabang-cabang. Nah, kalau kerjasama ini terjalin, nantinya jelas PBNU harus mempertanggungjawabkan pelaksanaan program itu kepada partner kerjasama. Tapi karena program itu dilaksanakan di cabang-cabang, maka PBNU punya kebutuhan untuk terus-menerus memantau, mengawasi, mengevaluasi, mengadvokasi, dan seterusnya pelaksanaan program di cabang itu dari waktu ke waktu. Nah, ini akan memicu konsolidasi struktural ya, antara PBNU dengan jaringan PWNU dan PCNU di seluruh Indonesia. Nah, kalau sudah begitu,
kita bisa melihat bagaimana suatu agenda nasional betul-betul digerakkan di bawah secara serentak, karena NU ini punya sekitar 540 cabang di seluruh Indonesia, dan kalau kita berpikir bisnis ini berarti 540 outlet. Nah, yang di situ ada orang, dan orang yang sebetulnya mampu bekerja, cuma karena keterbatasan resources di sebagian besar daerah, mereka kurang mampu mengembangkan kegiatan-kegiatan. Nah, ini yang kita suplai program sehingga mereka jalan, masyarakat setempat juga akan lebih melihat peran NU di sana dan seterusnya.